Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Diva Jeffrina hadir berjumpa Anda dalam program acara Ayo Mengaji. Bersama-sama kita akan membaca dan memahami isi dari kandungan kitab suci Al-Qur'an. Adapun surat kita bahas pada hari ini yaitu surat Ibrahim ayat 7 sampai dengan 8. Untuk membahas surat tersebut di samping saya sudah ada narasumber kita yaitu Al-Ustadz Muhammad Ali SIQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ustadz ya. Surat yang kita bahas benar Ustadz? Ya, surah Ibrahim 7 dan 8. Sampai 8. Iya, baik. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 86385 atau 0811 7433 133. Baik Ustadz, boleh dicontohkan terlebih dahulu pembacaan yang baik dan benar untuk surat Ibrahim ayat 7 sampai dengan 8. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد فإن الله لغني حميد Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Benar dengan Allah dengan segala firman-Nya.
Baik, pemirsa itulah tadi contoh pembacaan yang baik benar untuk surat Ibrahim ayat 7 sampai dengan 8. Ya, kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Saya ulangi, surat kita bahas pada hari ini yaitu surat Ibrahim ayat 7 sampai dengan 8. Iya, baik Ustadz. Ya. Sembari kita menunggu penelpon kita pada hari ini, Ustadz yang dapat bergabung bersama kita di program Ayo Mengaji untuk surat Ibrahim ayat 7 sampai dengan 8. Boleh kita bahas artinya dulu, Ustadz? Dipersilakan. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah seketika Tuhanmu memberitahu kepadamu, jika kamu bersyukur, sungguh akan kutambah nikmatku kepadamu. Dan sungguh jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sungguh sangat berat. Dan Musa berkata, jika kamu kufur dan orang-orang semuanya yang ada di bumi ini, maka sesungguhnya Allah sungguh Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Benar Allah dengan segala firman. Ya. Iya, itu tadi artinya ya Ustadz ya untuk surat Ibrahim ayat 7 sampai dengan 8. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Iya, baik Ustadz, arti sudah kita bahas. Kita masuk ke tajwid, makhorijul huruf, hukum-hukum bacaan. Nah, ini kayaknya banyak nih hukum-hukum bacaan nih. Boleh dibahas? Dipersilakan Ustadz. Ya, baik. Kita mulai dari awal ayat ya. Tajwid yang harus diperhatikan. Pertama, wa'il ta'adzana. Dalam penyebutan ini agak berat ya. Tentang huruf zal. Wa'il ta'adzana. Ada huruf zal yang sukun dan ada pula huruf zal yang bertasydid. Ya. Di sini kita mensukunkan zal, tidak boleh suara diputuskan, tapi harus mengalir. Wa'il ta. Kemudian tasydidnya ta'adzana. Tidak boleh disyiddahkan, tapi harus rakhawa ya. Wa'il ta'adzana. Dengan suara lembut, yaitu apabila lidah bertemu dengan gigi atas, pampang gigi atas ya. Kemudian sedangkan gigi kita direnggangkan supaya sebutannya agak lembut. Wa'il ta'adzana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, la azidannakum. Nah, ini kebalikan daripada huruf zal. Yang tadi zalnya lembut, sekarang berdesis, lebih tajam. La azidannakum. Nah, lebih berat. Nah, itu. Jadi jangan sampai tidak ada perubahan atau bedanya antara zal dengan zai. La azidannakum. Kemudian inna azabi la syadid. Huruf shin. Di sini juga ada penekan sedikit. Yang pertama adalah huruf lam. Yang kedua shin. Kenapa ada penekanan? Karena dicocokkan dengan arti ayat. La itu artinya sungguh, syadid, dahsyat atau berat. Jadi ada penekanan sedikit dalam bacaan. Supaya ada arasa dan zuknya dalam baca Al-Quran. Jadi inna azabi la syadid. Ada penekanan suara pada huruf lam. Karena huruf lam itu adalah huruf yang mentakkidkan gitu. Mengatakan sungguh berat, sungguh dahsyat. Kemudian waqala Musa. Di sini huruf qaf. Qafnya harus dipangkal lidah. Ada dentumnya waqala. Tidak boleh ada embel-embel tapi bersih. Bersih tapi
besar gitu ya. Waqala Musa. Di sini ada mat sedikit ya. Mat jaiz munfasil, iaitu Musa dengan in. Musa satu kalimat atau satu kata, kemudian innanya adalah pada kalimat atau kata yang lain. Jadi oleh sebab itu namanya mat jaiz munfasil. Matnya terpisah dengan hamzahnya. Ya. Kemudian antum, nun sukun bertemu ta, ini harus diperhatikan juga. Itu hukumnya adalah ikhfa hakiki atau ikhfa hakiki ya. Itu tergolong ikhfa yang istifalnya, yang ringan. Antum, ringan dan tipis. Antum, sama dengan mindu. Ya. Kemudian wa man fil ard. Kalau kita berhenti pada fil ard, maka dhatnya harus kedengaran. Sebab di sini ada huruf ganda yang sukun, iaitu ra dan dhat kalau kita berhenti. Jadi wa man fil ard. Jangan hanya yang kedengaran cuma ra. Ya, ard. Jami'a. Di sini ada huruf, di sini ada tanda wakaf lam atau la. Itu artinya dilarang berhenti. Kalau kita berhenti sebelumnya, seperti tadi kan, wa man fil ard. Kemudian kita lanjutkan, wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid, sampai akhir. Jadi kita lewati tanda-tanda rambu-rambu wakaf yang mamnu atau lam itu. Ya. Itu kira yang harus diperhatikan dalam ayat ini. Ya, itu kalau untuk tajwidnya harus diperhatikan ya Ustaz ya. Untuk hukum-hukum bacaan di baru tadi ikhfa hakiki ya Ustaz ya, sama baca fasil. Iya, baik. Dan kami harap partisipasi permisal untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Ibrahim ayat 7 sampai dengan 8 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, kita masih menunggu penelpon kita pada hari ini ya Ustadz ya. Iya. Kita sudah bahas arti, sudah bahas tajwid. Kita masuk ke makna yang lebih mendalam tentang pembahasan surat ini. Kenapa sih Ustadz ngambil surat ayat 7 sampai 8 baik. Pada hari ini? Dipersilakan. Baik. Sebelumnya kita tahu ya bahwa surah Ibrahim ini adalah surah yang ke-14. Supaya Bunda mencarinya ya. Bunda mencarinya. Surat ya yang ke-14. Ya. Kalau dalam lembaran surat itu adalah sebelah kiri atas, sedangkan juz sebelah kanan atas. Jadi cara mencarinya seperti itu. Jadi lebih baik, lebih cepat kalau kita cari nama suratnya, surat Ibrahim. Ya, sebab juz itu sampai 9-10 lembar. Lebih bayar carinya. Ya. Jadi kalau surat itu lebih gampang. Lebih gampang. Baik. Iya, seperti ada penelpon Ustaz. Iya, kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Dengan siapa di mana? Kang Opi di Suko, Jawa Barat. Mohon maaf, boleh diulangi? Halo, dengan siapa? Kang Opi di Suko Barat. Di Sukabumi Kang ya? Opi di Sukabumi. Di Sukabumi. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Minggu kemarin ikut bergabung bersama kita. Minggu ini alhamdulillah dapat bergabung kembali. Dipersilakan untuk membaca surat Ibrahim ayat 7 sampai dengan 8. Oh, insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azana rabbukum la in syakartum
syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha la-ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Oili, Kang Opik tadi dari Sukabumi telah bergabung bersama kita di sini di program Ayo Mengaji. Bagaimana menurut Ustadz baca dari Kang Oil pada hari ini? Alhamdulillah, suaranya lembut ya, napasnya panjang. 2 ayat, 2 napas. Ya benar. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, bacaannya bagus. Ya, nampaknya tidak ada koreksi ya. Cuma sedikit kalau bisa suaranya itu ada naiknya sedikit ya. Awalnya suara qarar, kemudian suara keduanya harus naik dikit. Itu gunanya supaya makhraj huruf itu lebih nampak, lebih menonjol gitu. Kemudian juga kita yang mendengarkan lebih jelas ya. Ya. Tapi tadi jelas, alhamdulillah. Suaranya bagus, kemudian sedikit ada tadi koreksi barangkali. Inna azabi lasyadid. Qalqalahnya barangkali, ya, mungkin suara terlalu lembutnya. Ada qalqalah tapi kalau bisa sedikit lagi agak jelas gitu. Lasyadid. Sebab dia qalqalah kubra. Kalau kubra itu harus lebih jelas daripada qalqalah sughra. Itu barangkali. Iya, itu tadi. Semoga semakin maju. Semakin terus bergabung bersama kita ya pastinya Ustaz di program Ayo Mengaji. Terima kasih. Dan kami harap partisipasi permisa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baik Ustaz, kita break dulu sebentar, nanti kita sambung kembali. Baik. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Ibrahim ayat 7 sampai dengan 8. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Iya, baik Ustadz. Ya. Ada penelpon, langsung kita sapa. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Sungai Penuh, Mbak. Dari Sungai Penuh. Iya, baik, dipersilakan Ibu untuk membaca surat Ibrahim ayat 7 sampai dengan 8. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ard in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim. Makasih ya Mbak. Makasih Ustadz. Azim, sama-sama Ibu. Terima kasih kembali untuk Ibu Mar dari Sungai Penuh telah bergabung bersama kita di sini di program Ayo Mengaji.
Bagaimana menurut Ustaz bacaan daripada Ibu Mar pada hari ini? Ya, bacaan bagus ya. Alhamdulillah. Cuma sedikit ada gunnahnya kurang seimbang ya. Mungkin karena mengejar satu nafas satu ayat ya. Oh ya. Boleh saja kita berhenti pada la azidannakum, boleh. Kalau kita ingin agak santai ya. Yang tadi yang agak kurang adalah gunnahnya atau ikhfahnya. Termasuk la azidannakum. La in ditahan sedikit suaranya. La in kafartum inna. Cukup ditahan sedikit. Seperti dua harakat atau satu alif ya. Kemudian lagi ada ketinggalan huruf barangkali ini. Fa innallaha fa innallaha laghaniyyun hamid. Tadi kedengaran tidak pakai la gitu. Langsung aja. Jadi itu barangkali koreksinya fa innallaha laghaniyyun hamid. Jadi pertama gunnah. Sedikit lagi gunnahnya rata-ratakan. Yang kedua ada tadi ketinggalan lam. La ghaniyun hamid. Saya terperanjat juga. Oh, ketinggalan lamnya. Ya. Suaranya jelas, suaranya bagus, lancar. Maka di juru hurufnya sudah mulai alhamdulillah matang. Alhamdulillah ya. Iya, itu tadi itu Ibu Mar, barakallah. Kita langsung sapa penelpon selanjutnya. Boleh, ya, halo, assalamualaikum. Sayang sekali terputus. Coba lagi menelpon kita di 0741 66385 atau 0811 7433 133. Surat kita bahas pada hari ini yaitu surat Ibrahim ayat 7 sampai dengan 8 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, sayang sekali penelpon ketiga kita terputus. Tidak apa-apa, kita masih menunggu partisipasi dari para pemirsa. Penelpon pertama tadi ada Kang Oil atau Kang Opik tadi dari Sukabumi. Yang kedua ada Ibu Mar dari Sungai Penuh. Alhamdulillah minggu kemarin juga berdua ini ikut dapat bergabung bersama kita ya Ustadz ya. Mudah-mudahan seterusnya ya di program Ayo Mengaji. Baik Ustadz, kita tadi lagi baru mau bahas makna nih. Nah, yang mendalam. Iya benar. Dipersilakan Ustadz. Maaf ada Iya. hambatan. Wa idh ta'adzana rabbukum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumatkan kepadamu. Maklumatkan maksudnya memberitahu. Ya. Menyampaikan, memberitahu ya. Memperingatkan. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu bersyukur atas nikmatku, sungguh akan ku tambah nikmat itu. Jadi nikmat Allah itu bukan hanya yang dimakan ya. Benar. Bukan hanya duit. Semua nikmat Allah. Bagaimana cara mensyukur nikmat Allah? Mempergunakan semua nikmat Allah itu sesuai dengan kehendak Allah. Benar. Diberi kita di lidah, mulut. Apa gunanya? Ya, untuk berzikir kepada Allah. Untuk baca Al-Quran. Untuk berucap kalimat-kalimat thayyibah. Bukan kalimat-kalimat yang bukan thayyibah. Ya. Untuk dibawa untuk solat, bacaan solat. Bacaan thayyibah. Bacaan zikir kepada Allah. Kemudian kita diberi mata, nikmat mata. Dipergunakan untuk melihat Al-Quran, melihat keindahan alam, melihat keindahan ciptaan Allah, kebesaran Allah. Itu mensyukur nikmat Allah. Tapi kalau kita memanfaatkan nikmat Allah ni sesuai di luar ya, di luar yang dianjurkan oleh Allah kepada yang dilarang oleh Allah, itu namanya mengkafiri. Wala in, di sini disebutkan wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi jika kamu ingkari nikmatku, kau kafirin nikmatku, sungguhnya azabku sangat dahsyat, sangat besar. Besar kan? Ya. Diazab dengan api, dibakar, dibakar. Sedangkan terbakar korek api saja kita tidak mampu, apalagi dibakar dengan api neraka. Api dunia ini baru sudah dibasuh sampai 7 kali, baru bisa dipakai untuk di dunia. Bayangkan itu.
tiada yang mampu menahan azab Allah. Oleh sebab itu mari kita bersyukur kepada Allah SWT. Dan Nabi Musa juga berkata, wa qala Musa in takfuru antum. Ini dua kali. Jika kamu engkar, kamu yang engkar. Ini ada penekanan oleh Nabi Musa ni. Wa man fil ardi jami'a, dan orang semuanya di bumi ingkar kepada Allah, fa innallaha laghaniyyun hamid. Maka sesungguhnya Allah sungguh maha kaya, maha terpuji. Jadi sekalipun manusia ni tidak bersyukur kepada Allah, tidak mensyukur nikmat Allah, tapi Allah tetap kaya, tetap terpuji. Tetapi syukur itu hanya sebenarnya untuk kita. Ya, kufur itu juga untuk kita. Kalau kita kufur, maka efeknya untuk kita juga. Kalau kita bersyukur, maka pahalanya, kebaikannya untuk kita juga. Untuk kita. Jadi betapa Allah sayang kepada kita ya, beri nikmat. Disuruh kita bersyukur, berterima kasih. Terima kasih itu untuk pahalanya untuk kita. Bukan untuk Allah. Jadi sebab itu memang Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rahmat Allah sangat luas dan besar. Iya, itu tadi untuk maknanya ya Ustaz ya. Untuk surat Ibrahim ayat 7 sampai dengan 8. Dan kami harap partisipasi perpisah untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Iya, baik, ada penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya Ramadan, Bang. Coba ngetes saja Pak, takutnya saya salah orang. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ramadan telah bergabung bersama kita. Dipersilakan untuk membaca surat Ibrahim ayat 7 sampai dengan 8. Kan gini. Putus, halo. Pak. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi zkuru ni'matallahi 'alaikum iz anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi wa yuzabbihuna abna'akum wa yasta'yuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim. Sadaqallahu azim. Terima kasih Pak Ramadan dari Berangin Bangko telah bergabung bersama kita di sini di program Ayo Mengaji. Dan alhamdulillah ternyata Pak Ramadan itu tadi baca dari ayat 6, 7 dan 8. Padahal kita pada hari ini cukup di ayat 7 dan ke 8. Tidak apa-apa, terima kasih Pak Ramadan. Alhamdulillah, semangat Pak Ramadan untuk dapat bergabung bersama kita. Dari ayat 6 dia ikut bergabung. Bagaimana menurut Ustaz baca dari Pak Ramadan pada hari ini? Alhamdulillah. Baca beliau lancar ya. Lancar dan baguslah. Ya.
Dan beliau ada dapat bonus pahala ni. Ya. Yang tadi baca 2 ayat kan, sekarang 3 jadi ayat. baca 3 ayat. Ya. Baik. Sedikit ya tentang gunnah. Tadi mungkin agak kecepatan bacanya sehingganya gunnah agak ketinggalan sedikit. Kemudian wakaf tadi pada jami'a. Oh ya. Itu adalah wakaf la. La itu artinya jangan wakaf. Jangan berhenti. Jadi kalau kita berhenti wakaf sebelum jami'a seperti wa man fil ardh. Gitu. Kemudian diulang wa man fil ardi jami'an fa innallah dan seterusnya. Itu. Tapi kalau kita terpaksa berhenti pada jami'ah, maka kita dianjurkan mengulang atau ibtida dengan mundur ke belakang. Cari tempat-tempat wakaf, tempat ibtida, huruf-huruf ibtida yang bisa dimulai. Sepertinya wa man fil ardi jami'a. Lalu wakaf di sana. Jangan diteruskan. Ya. Ulang lagi. Wa man fil ardi jami'an fa innallah dan seterusnya. Itu ya, untuk mengulangi kesalahan wakaf tadi, untuk menyempurnakan kembali. Sedikit yang pertama tadi gunnahnya kurang pas, ada yang panjang, ada yang pendek, kemudian wakaf ibtidaknya, tapi kalau bacaannya sudah lancar, suara bagus, murattalnya alhamdulillah lumayan ya. Iya. Ya, barakallah untuk Bapak Ramadan. Iya, terima kasih Pak Ramadan tadi dari Merangin Bangko telah bergabung bersama kita di sini di program Ayo Mengaji. Ya. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Ibrahim ayat 7 sampai dengan 8 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Iya, baik Ustadz, alhamdulillah. Pada pertama, kedua, ketiga, penelpon setia nih Ustadz. Minggu kemarin juga bergabung bersama kita, dapat juga membaca Al-Quran, khususnya untuk hari ini di surat Ibrahim ayat 7 sampai dengan 8. Kita masih menunggu penelpon selanjutnya ya Ustadz ya. Iya, ada penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Idrus Pemayu. Pak Idrus, alhamdulillah telah bergabung bersama kita. Dipersilakan Bapak untuk membaca surat Ibrahim ayat 7 sampai dengan 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
فإن الله غني حميد. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Pak Idrus dari Pebayung telah gabung bersama kita di program Ayo Mengaji. Bagaimana Pak Ustadz baca dari Pak Idrus pada hari ini? Ya, alhamdulillah suaranya masih mantap ya. Masih nyaring. Sedikit barangkali ketenangan membacanya. Sehingganya ada efek kepada gunnah gitu ya. Kepada mat gitu. Seperti tadi wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Tadi sudah betul. Hanya sedikit sifat shinnya sedikit lagi lebih menyembur gitu ya, lebih tafasyi. La syadid shinnya. Ya. Kemudian tadi berwakaf pada jami'ah. Kalau kita berwakaf pada jami'ah, maka kita dianjurkan untuk mundur sedikit, cari huruf-huruf wakaf, huruf-huruf ibtida. Seperti dari waw, dari in, tu. Jadi jangan hanya kita berhenti pada wakaf la, kemudian dilanjutkan. Ya, lebih bagus. Wa man fil ardi jami'an fa inna Allah, dan seterusnya. Ya. Tapi secara keseluruhan, alhamdulillah ada peningkatan Bapak ni. Ya. Barakallah untuk Bapak. Iya, alhamdulillah. Pada hari ini 4 penelpon kita yaitu pertama Kang Oil dari Sukabumi, Ibu Mar dari Sungai Penuh, Pak Ramadan dari Bangko Merangin, dan yang terakhir Pak Idrus tadi dari Pebayung. Alhamdulillah penelpon setia kita semua ya Ustadz ya. Iya baik. Kita break sebentar, nanti kita sambung lagi Ustadz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan surat kita bahas pada hari ini yaitu surat Ibrahim ayat 7 sampai dengan 8. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66 385 atau 0811 7433 133. Iya, kita masih menunggu penelpon selanjutnya ya Ustadz ya. Untuk hari ini pembaca surat Ibrahim ayat 7 sampai dengan 8. Lah Ustadz, tadi kan untuk maknanya nih Ustadz, kan kita harus bersyukuri nikmat Allah. Nah, korelasinya dengan kemerdekaan nih. Bentar lagi kita 17 Agustus nih Ustadz. Iya. Korelasi dari kemerdekaan, karena kemerdekaan itu kan adalah salah satu nikmat Allah ya Ustadz. Ya. Bagaimana kita cara mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia ini? Dipersilakan. Ya. Kemerdekaan adalah merupakan salah satu rahmat dan nikmat Allah yang besar ya, untuk kita. Tanpa kemerdekaan apa jadi kita? Ya, alhamdulillah. Ini wajib kita syukuri. Di sini korelasinya, jika kita syukuri kemerdekaan ini, maka Allah berkahi kemerdekaan kita ini. Ya, kita akan semakin merdeka, semakin makmur, semakin jaya gitu. Jadi bagaimana mensyukuri kemerdekaan? Tentunya dengan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, terutama dengan pendidikan, dengan ibadah. Ya, bukan hanya pendidikan umum tapi pendidikan agama. Ya, dengan semua kegiatan. Kita berfikirlah semua kita mempunyai berusaha untuk memberikan kontribusi untuk negara ini. Bagaimana negara kita ini semakin jaya, semakin maju. Ya, mari kita berusaha dan berusaha.
Jadi mensyukuri nikmat Allah ini, Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran, sungguh akan ku tambah, akan ditambah Allah keberkahannya, akan Allah tambah kekayaannya, akan Allah tambah semuanya. Tetapi sebaliknya, jika kamu kufuri, tidak disyukuri nikmat kemerdekaan ini, inna azabi lasyadid. Jika kita tidak rawat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, dengan menjaga persatuan, keamanan, ketenteraman, toleransi beragama, intiran dan antara umat beragama, tidak mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dari pihak lain misalnya, yang mungkin bisa menjajah kita juga dengan cara yang lain kalau kita tidak waspada. Oleh sebab itu mari kita rawat, mari kita bersatu, bergandeng tangan, seayun, selangkah, setujuan. Walaupun kita beragam tapi kita bersatu. Jadi bersatu dalam keberagaman, bukan menyatukan ragam gitu. Ragam, iya benar. Bersatu dalam keberagaman. Oleh sebab itu mari kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah ini, nikmat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, dengan sekali lagi dengan mengisi hal-hal yang positif, hindari hal-hal yang negatif. Jangan sampai ada tawuran lagi. Ya, benar. Begal, perampokan. Ya. Itu tidak ada gunanya. Iri hati, sikut kanan, sikut kiri, tidak ada manfaatnya. Oleh sebab itu kita saling asih dan asuh. Maka baru turun berkah dari Allah SWT. Itu nama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu barangkali. Iya, itu tadi ya korelasinya ya Ustaz ya, dengan kemerdekaan yang sebentar lagi kita akan memasuki 17 Agustus 2024. Iya. Dan kami harap partisipasi perbisa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Ibrahim ayat 7 sampai dengan 8 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, kita masih menunggu penelpon selanjutnya yang mau saya tanyakan kembali di Ustadz untuk surat Ibrahim ayat 7 sampai 8 ini kira-kira kan tadi kalau kita wakaf itidak itu kita lihat-lihat dulu nih. Nah, kalau misalnya lagu yang cocok nih Ustadz untuk surat ini, kan kita cuma 2 ayat. Iya. Oh iya. Tadi sebelum itu kita sapa dulu ya Ustaz ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, dengan siapa? Boleh enggak? Ya? Lagi, Mbak. Kenapa? Mau Mbak, boleh. Boleh 2 kali. Boleh. Dipersilakan untuk membaca surat Ibrahim ayat 7 sampai dengan 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bu Umar. Alhamdulillah pembacaan kedua boleh langsung dikomentari oleh Ustadz karena memang berbeda ya Ustadz ya bacaan pertama tadi dengan bacaan kedua ini. Dipersilakan. Ya, baik. Alhamdulillah secara keseluruhan tidak ada salah yang salah jali ya. Kesalahan itu ada dua, ada namanya salah jali, ada namanya salah khafi. Jali itu artinya besar, seperti ketinggalan huruf, berubah baris dan lain sebagainya. Kesalahan khafi itu tidak sempurna, makhrajnya tidak sempurna atau guna tidak sempurna, itu namanya salah khafi. Sedikit di sini ada salah khafi ya, cuma satu.
iaitu pada rabbukum. Rabbukum, sifat ba itu apabila dia bertasydid atau sukun, maka sifatnya adalah syiddah. Syiddah artinya suara tidak mengalir, tertahan. Jadi cara bacanya wa il ta'azzana rabbukum, rabbukum. Ya, suara terputus bunyinya, tidak mengalir. Itu disebut dengan syiddah. Tapi kalau rabbukum itu namanya rakhawa. Sedangkan sifat ba itu adalah sifatnya adalah syiddah. Baik dalam waktu sukun maupun dalam bertasydid seperti sekarang ini. Rabbukum. Cuma itu. Yang lain-lain alhamdulillah semakin sempurna. Barakallahu untuk Ibu Umar. Barakallah. Terima kasih Ibu Umar. Alhamdulillah sampai 2 kali menelpon kita di sini untuk dapat diperbaiki pembacaan Al-Qur'annya oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Iya, baik Ustadz, ya tadi mau saya tanyakan lagu yang cocok nih Ustadz untuk surat Ibrahim ayat 7 sampai dengan 8. Iya. Sesuai dengan arti dan maksudnya, ini kan ayat pemberitahuan. Pemberitahuan itu ada ketegasan, ada kegembiraan gitu. Jadi oleh sebab itu yang cocok di sini adalah lagu Bayati dan lagu Hijaz. Di lagu Bayati dan Hijaz dan juga lagu yang lain. Tapi tidak cocok barangkali dengan lagu Sabah. Sabah itu sedih. Di pemberitahuan itu jangan dengan rasa sedih. Harus dengan rasa gembira, dengan rasa tegas, dengan rasa serius. Sini kalau di sini ada seriusnya. Ada serius, ada ketegasan di sini. Dia cocok dengan lagu Bayati, dan lagu Hijaz, Ras dan Sika. Sika, oh ya, Sika ya terakhir ya Ustaz ya. Iya baik, kita break dulu sebentar Ustaz, nanti kita sambung lagi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan surat kita bahas pada hari ini yaitu surat Ibrahim ayat 7 sampai dengan 8. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Iya, baik Ustadz, kita masih menunggu penelpon selanjutnya yang masih mau bergabung bersama kita untuk membaca surat Ibrahim ayat 7 sampai dengan 8. Tadi kan yang saya tanyakan masalah lagu ya Ustadz ya? Iya. Tadi kan sudah disebutkan dengan Ustadz yaitu yang cocok Bayati, Hijaz, Ras, Sika. Iya. Nah, bedanya Bayati dengan Hijaz, nadanya untuk pembacaan surat Ibrahim ini, bagaimana Ustadz? Boleh dijelaskan? Kalau Bayati, nadanya nada dasar, qarar. Dimulai dari qarar. Dan juga bisa mulai dari suara jawab. Jawabul jawab bisa. Tapi kalau Hijaz, dimulai dari suara jawab. Jadi tingkatan nadanya, nada jawab. Jadi kalau dimulai dari suara qarar, untuk Hijaz, ini terlalu lemah. Jadi selain lagu Bayati, ya, maka memulai nadanya dari suara jawab. Supaya lebih ada rasa dan zuknya. Sebab kita baca Quran, yang penting rasa, zuk, korelasi dan kecocokan antara ayat dengan lagu. Jangan sampai lagunya sedih sementara ayatnya merupakan ayat perintah. Dan sebaliknya ayatnya doa, lalu lagu keras gitu ya, lagu yang ada tum-tumnya agak keras, agak kasar gitu ya. Jadi sebab itu mari kita samakan dan sesuaikan tuntutan ayat dengan lagu. Jadi seperti ini cocok dengan lagu Bayati, lagu Hijaz. Seperti tadi kita sampaikan, wa ilta'allana. Tapi kalau dengan nada jawab bisa juga. Dengan nada jawab Bayati, dengan nada jawab.
Wa in ta'azzana rabbukum. Bisa saja. Itu sebenarnya nahawan ya, nahawan. Contohnya dengan bayati, jawab misalnya. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Boleh. Dia ada geregetnya sedikit tentang memberikan maklumat gitu ya. Maklumat tu harus ada ponggang ni gitu ya. Ada gaya tarik ni gitu. Tapi kalau kita terlalu lemah membawakannya, jadi makanya kurang jelas. Kurang jelas. Oleh sebab itu boleh dengan lagu bayati, lagu jazz, ras, sikah. Iya, baik Ustaz. Kita sudah di penghujung acara. Dipersilakan untuk pembacaan yang baik dan benar untuk surat Ibrahim nomor 7 sampai dengan 8. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد فإن الله لغني حميد صدق Allahul Azim. Sadaqallah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Untuk waktunya pada hari ini pembacaan surat Ibrahim ayat 7 sampai dengan 8. Baik pemirsa, demikianlah program acara Ayo Mengaji pada sore hari ini. Saya Diva Jeffrey dan kru bertugas mohon kepada Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.